Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Extraction yang dibintangi oleh Chris Hemsworth yang rilis pada tahun 2020. Jika kalian belum pernah menontonnya, maka saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena video ini adalah full spoiler content. Film ini bercerita tentang seorang tentara bayaran yang disewa untuk menyelamatkan seorang anak gembong narkoba yang diculik oleh pihak lawan dari ayah anak tersebut. Dengan bersetting tempat di India dan Bangladesh, tugas yang semula terasa mudah berubah menjadi pertarungan berdarah dan menguras tenaga. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan seorang anak bernama Ovi yang masih berusia 14 tahun tanpa mendapat pengawalan bodyguard kemanapun ia pergi. Di sini bisa dipastikan bahwa Ovi bukan sembarang anak biasa. Ia adalah anak dari bos gembong narkoba yang bernama Mahajan yang kini sedang dipenjara. Sesampainya di rumah, ia mendapat teguran dari pengawal utamanya yang bernama Saju karena pulang terlambat. Sebagai anak dari seorang penjahat besar, tak heran jika Ovi menjadi banyak incaran bagi musuh-musuh ayahnya. Benar saja, malamnya ketika Ovi bersama teman-temannya berada di suatu pesta, ia diculik oleh oknum polisi suruhan dari bos gangster yang merupakan musuh dari ayah Ovi. Lantas Saju menemui Mahajan di penjara untuk melaporkan terkait peristiwa penculikan Ovi. Mahajan kemudian menugaskan Saju untuk mengambil kembali Ovi dengan menyewa tentara bayaran. Dan jika gagal, Mahajan mengancam akan menghabisi anak dan istri Saju. Sebenarnya uang Mahajan tidak cukup untuk menebus Ovi atau menyewa tentara bayaran, karena asetnya sedang dibekukan. Sehingga Saju berinisiatif merencanakan sesuatu agar ia tetap bisa menggunakan jasa tentara bayaran, namun tidak perlu membayar penuh. Scene beralih ke suatu tempat bernama Kimberley di Australia. Di sini diperlihatkan tokoh utama bernama Tyler yang sedang bersantai dengan dua orang temannya, di mana tiba-tiba Tyler melompat dari atas tebing terjun ke dalam air yang sempat membuat temannya terkejut. Tyler sempat duduk diam merenung di dalam air dan menjadi tanda bahwa sepertinya Tyler masih dibayangi kenangan buruk yang dialami keluarganya di masa lalu. Sesampainya di gubuknya, Tyler telah ditunggu salah seorang rekannya yang bernama Nick. Di sini diketahui bahwa Tyler, Nick, dan rekan-rekannya yang lain merupakan sekelompok tentara bayaran. Dan Nick berniat menawarkan misi penyelamatan Ovi kepada Tyler. Misi ini diberikan Mahajan kepada tim Nick. Namun, Nick belum tahu jika Saju yang merupakan bawahan Mahajan juga bergerak untuk mengambil Ovi. Posisi Ovi sekarang diketahui berada di kota Dhaka, Bangladesh. Nick juga menjelaskan bahwa penculiknya adalah bos gangster di Dhaka yang bernama Amir Asif. Pengaruh Amir Asif di Dhaka sangatlah kuat. Bahkan, Nick pun ragu jika misi ini akan berjalan dengan lancar. Tyler yang tanpa ragu menyanggupinya kemudian diberikan Nick titik lokasi di mana misi ini akan dimulai, yaitu suatu tempat bernama Fitzroy Crossing di kota Dhaka. Nick, Tyler, dan rekan-rekannya kini telah berada di perbatasan kota Dhaka untuk menyusun strategi penyelamatan Ovi. Rencananya, Tyler harus membawa Ovi ke titik penyelamatan di sebuah kapal di sungai, di mana di sana telah menunggu dua rekannya yang lain, yaitu Jose dan Tiago, untuk kemudian diantar menuju lokasi helikopter penyelamat. Setelah berada di titik yang ditentukan, Tyler mendapat telepon dari penculik Ovi dan mengarahkan Tyler. Di lokasi tersebut juga sudah siaga rekan Tyler yang bernama G untuk nantinya mengikuti Tyler hingga ke markas para penculik dan bertugas sebagai sniper. Hingga akhirnya kawanan yang menculik datang dan membawa Tyler ke tempat penyekapan Ovi. Setelah Tyler diperlihatkan bahwa Ovi masih hidup, ia diminta kembali untuk memberi pesan kepada Mahajan agar segera membayar uang tebusan. Belum sampai keluar gedung, rekan Tyler yaitu G menembak salah satu penculik tersebut dari atas atap gedung sebelah. Begitu juga dengan para anggota penculik yang berjaga di luar gedung. Semua habis diterjang timah panas G. Dari sinilah pertarungan Tyler dimulai. Tyler seorang diri menghadapi seluruh kawanan penculik yang berada dalam gedung hingga semuanya dibabat habis. Tinggal seorang anak yang juga termasuk anggota kawanan tersebut.
Namun dengan tenang, Tyler menyuruhnya pergi. Dan Ovi akhirnya berhasil dibawa Tyler keluar dari gedung tersebut. Scene berganti. Kini kita diperlihatkan sosok Amir Asif yang meski terkesan tenang, ia adalah sosok kejam dan sadis yang tega membunuh anak-anak hanya karena mencuri uangnya. Namun, ada seorang anak bernama Farhad yang menarik perhatiannya karena dianggap cukup cerdas. Anak ini nantinya akan diberi senjata untuk melawan Tyler. Kemudian datang salah seorang pimpinan dari anak buah Amir Asif yang saya sebut Kolonel, melaporkan bahwa Ovi telah dibawa kabur. Kolonel ini sebenarnya adalah seorang oknum dari kepolisian atau militer yang memiliki jabatan yang cukup tinggi, namun tunduk dengan perintah Amir Asif. Ini menandakan bahwa memang Amir Asif bukan penjahat biasa. Ia bahkan bisa memerintahkan kolonel untuk melockdown kota dan menggerakkan seluruh anggota kepolisian dan militer di kota tersebut. Ovi dan Tyler akhirnya sampai di tempat di mana ia harus membawa Ovi menyusuri hutan menuju kapal di sungai, di mana rekan Tyler yaitu Jose dan Tiago telah menunggu. Juga Ji yang ikut memantau kapal. Namun mereka bertiga kemudian tewas dibunuh Saju. Ternyata rencana Saju adalah mengambil Ovi dari Tyler dan menghabisi timnya agar Mahajan tidak perlu membayar mereka. Saju kemudian mengejar Tyler hingga kembali ke kota, di mana di sana para anggota polisi juga ikut mengejar Tyler atas perintah Amir Asif. Setelah beberapa saat baku tembak dan baku hantam, akhirnya Tyler berhasil lolos dari para polisi tersebut. Namun kini Tyler harus berhadapan dengan Saju. Mereka berdua yang sama-sama mantan prajurit bertarung dengan sengit di tengah ramainya jalan di kota itu. Saju sempat unggul dan berhasil membawa Ovi. Namun tak lama, Tyler datang dan menghantamnya dengan truk dan berhasil kabur dari Saju. Namun, karena masih dikejar polisi, Tyler akhirnya harus melompat keluar truk dan sengaja membuat truknya meledak untuk mengelabui polisi. Untuk beberapa saat, Tyler dan Ovi dapat bersembunyi untuk memulihkan diri dari luka parah yang diterimanya. Di sisi lain, Saju yang ternyata masih hidup mencoba menghubungi istri dan anaknya dan memberi pesan agar istri dan anaknya pergi sejauh mungkin, karena Saju merasa tugasnya akan gagal. Di sini kita diperlihatkan konflik batin pada karakter Saju. Nick memberitahu Tyler bahwa misinya telah berantakan, dan ia harus meninggalkan Ovi karena membawa Ovi hanya sia-sia saja, dan Tyler harus segera pergi ke jembatan perbatasan agar Nick dapat melakukan penyelamatan. Namun, Tyler masih bersikeras membawa Ovi, karena Ovi masih menjadi incaran Amir Asif. Ovi yang mengetahui hal ini segera menyadari bahwa Tyler ternyata bukan tentara bayaran biasa. Tyler memiliki kepedulian terhadap Ovi bukan sekedar karena uang. Ketika Tyler mulai bergerak, ia dihadang sekelompok anak-anak bersenjata yang salah satunya adalah Farhad. Tyler dengan mudah mengatasinya, namun pengejaran polisi yang masih berlanjut membuat Tyler harus menghubungi teman lamanya yang bernama Gasper untuk dimintai pertolongan. Tyler dan Ovi akhirnya sejenak bisa beristirahat di rumah Gasper, sembari bernostalgia dengan pengalaman mereka sewaktu masih menjadi prajurit. Sempat terjadi percakapan antara Tyler dan Ovi di mana terungkap bahwa anak laki-laki Tyler telah meninggal karena penyakit limfoma saat berusia 6 tahun. Dan Tyler saat itu sedang bertugas di Afghanistan. Tyler yang tidak bisa berada di sisi anaknya ketika meninggal, membuat penyesalan Tyler yang terbawa hingga sekarang. Inilah mengapa Tyler tetap menyelamatkan Ovi meski ia tidak dibayar. Beberapa saat kemudian, Tyler melihat gerak-gerik Gasper yang mencurigakan. Ternyata benar, alasan Gasper menyelamatkan Tyler adalah karena menginginkan uang. Gasper ternyata adalah rekan dari Amir Asif, dan ia akan dibayar jika membunuh Ovi. Tyler yang tidak bisa membiarkan Ovi terbunuh, baku hantam dengan Gasper. Ovi yang dari tadi mendengar ucapan Gasper, lantas ia mengambil pistol yang terjatuh dan menembak Gasper hingga tewas. Sudah tak ada jalan lain lagi bagi Tyler untuk kabur sembari menyelamatkan Ovi. Hal yang tidak disangka, Tyler menawarkan kerjasama dengan Saju. Tyler dan Saju yang semula berseteru, kini harus bekerja sama demi menyelamatkan Ovi dan melawan seluruh polisi dan tentara satu kota. Rencana dimulai dengan Saju membawa Ovi menuju ke jembatan, sedangkan Tyler mengalihkan perhatian para polisi dan tentara dengan meledakkan beberapa mobil polisi dan membuat keributan. Awalnya rencana berjalan mulus, hingga akhirnya penyamaran Saju dan Ovi terbongkar oleh tentara di jembatan.
Baku tembak pun terjadi, hingga akhirnya Saju tewas oleh kolonel yang menembaknya dari jarak jauh. Nick beserta timnya pun cukup kesulitan melakukan penyelamatan. Tyler yang menyusul ke jembatan tidak luput dari tembakan kolonel. Nick yang menyadari adanya sniper kemudian berhasil membalasnya, dan kolonel tewas di tempat. Tyler yang sudah terluka sangat parah masih berusaha melakukan perlawanan sampai Ovi dapat diselamatkan Nick. Tiba-tiba Tyler ditembak dari arah belakang yang ternyata itu adalah Farhad. Tyler yang sudah sekarat akhirnya menerjunkan diri ke sungai, sementara Ovi telah berhasil diselamatkan oleh Nick dan timnya. 8 bulan kemudian, Nick diam-diam menyelinap ke tempat Amir Asif dan membunuhnya ketika pergi ke toilet. Sedangkan Ovi telah menjalani kehidupannya seperti biasa. Film ditutup di mana Ovi menceburkan diri ke dalam air di kolam renang dan sempat berdiam diri di dasar kolam persis apa yang dilakukan Tyler di awal scene. Dan ketika naik ke permukaan, terlihat sosok yang berdiri di samping kolam, yang sepertinya itu adalah Tyler. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.